Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Aman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali duduk bermuajahah untuk talabul ilmi. Semoga pertemuan ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kita bagian dari hamba-hamba Allah yang terus berupaya menyempurnakan agama yang kita yakini. Dan semoga duduknya kita di tempat ini dijadikan ibadah, amal jariah kepada kita semua sebagai penolong di akhir kelak. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mengawali kajian malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita mengenai fikih khutbah dan nasihat pernikahan, ya, khutbah dan nasihat pernikahan. Spesifik adalah khutbah yang berkaitan dengan pernikahan. Berbicara khutbah, maka khutbah nikah bukan hanya sebagai tradisi dan formalitas atau pelengkap dari perangkat pernikahan saja, tetapi merupakan pijakan spiritual dan wujud nyata dari nasihat serta arahan dalam perspektif agama. Maka karena ini adalah bagian yang penting dalam kehidupan seorang muslim, maka harus benar-benar diperhatikan tata cara yang hendak dilakukan saat khutbah nikah tersebut. Khutbah ini bertujuan untuk membimbing pasangan pengantin yang akan memulai perjalanan baru menuju kehidupan berumah tangga yang membawa dan yang bermakna dan bermartabat. Dalam khutbah nikah biasanya mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi komitmen, kasih sayang dan tanggung jawab yang menjadi pondasi kuat dalam membangun keluarga harmonis sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga pasangan bisa menjalani kehidupan bersama dengan penuh kesadaran. Karena ini penting, maka penting khutbah Jumat itu disampaikan dengan penuh pemahaman. Ya, bapak-bapak KUA, ya, bapak-bapak kalau di Medan namanya Tuan Kadi, ya, yang kegiatannya mencatat atau menjadi sarana bertemunya orang-orang baik. Jangan sampai khutbah nikah itu saklek berbahasa Arab dari awal sampai akhir, ya. Dan itu terjadi di sebagian tempat yang mereka masih memahami bahwa khutbah nikah itu disampaikan oleh Rasulullah pakai bahasa Arab. Karena pakai bahasa Arab, maka juga disampaikan di depan kita pakai bahasa Arab. Ada yang ngerti? Tidak ada yang mengerti. Makanya akhirnya nggak jarang sebagian orang tua yang paham tentang khutbah nikah ini, sebelum akad nikah, kan ini kan khutbah nikah sebelum akad nikah, langsung dilantik siapa yang khutbah. Maka khutbah nikah itu dianggap
terjadi khutbah nikah yang pertama saat disampaikan sebelum akad nikah. Maka kalau terjadi setelah akad nikah, namanya bukan khutbah nikah lagi, tetapi nasihat pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kita lihat, khutbah nikah adalah nasihat dan arahan yang disampaikan dalam bentuk pidato atau ceramah singkat oleh seorang ulama, wali nikah atau pemimpin agama di hadapan pasangan sebelum ijab kabul, ya, dan para hadirin yang menjadi saksi bahwa pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariah. Jadi ini penting diperhatikan. Kalau KUA-nya repot banget, nah, jadi yang khutbah nanti orang yang paham agama. Karena khutbah itu berhasil kalau yang mendengarnya paham. Ya. Kalau khutbah nggak dipahami, berarti hanya sekedar menjadi formalitas belaka saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa hukum khutbah nikah ini? Kita lihat selanjutnya. Khutbah nikah bukanlah kewajiban mutlak. Artinya dia bukan satu yang wajib, tetapi lebih kepada tuntunan yang dianjurkan atau mustahab yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW memberikan khutbah saat menikahkan para sahabatnya, dan hal ini menjadi teladan bagi umat Islam sehingga apabila dilakukan bisa mendapat pahala. Walau demikian, meskipun tidak diwajibkan secara mutlak, khutbah nikah ini memiliki nilai-nilai edukatif, spiritual, dan hukum yang memberikan panduan sebagai pondasi awal bagi pasangan yang akan memulai kehidupan pernikahan, yang sekaligus menjadi bagian dari tradisi Islam untuk menghormati nilai-nilai agama dan mengukuhkan pernikahan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini penting dipahami juga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Khutbah ini dia akan bermanfaat kalau pasangan ini paham mereka menikah. Ya Pak ya. Saya bingung mau apanya, mau mengekspresikannya. Jadi salah satu tema kuliah yang saya berikan di kampus-kampus itu fikih pernikahan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Pertanyaan yang sering sampai ke saya, apa hukumnya pasangan yang dinikahkan setelah mereka berzina? Ya. Atau apa hukumnya menikahkan pernikahan di mana setelah wanita itu diperkosa? Jadi ada dua keadaan. Yang pertama sukarela, yang kedua terpaksa. Kalau kita bicara hukumnya, maka hukumnya sah. Selama ada pengantin pria, pengantin wanita, wali, saksi, mahar, akad, maka pernikahannya sah dari siapapun, apapun keadaannya. Tetapi nanti ini akan menjadi peluang. Ada orang yang pikirannya kotor, mukanya jelek, miskin, nggak punya apa-apa, punyanya cuma nafsu belaka saja. Ditengoknya perempuan cantik, diperkosanya Pak. Harapannya supaya apa? Dinikahkan nanti ya. Atau ada pasangan-pasangan yang tidak diridhoi sama orang tuanya. Dan teman-teman yang belum menikah, tolong perhatikan ini. Kalau orang tua Anda tidak ridho, jangan butakan mata melihat yang lain, karena yang lain masih lebih banyak yang lebih baik.
Orang tua nggak ridho, laki-laki nggak ridho, perempuan nggak ridho, bilang gini sama pasangannya, udah kita berhubungan badan aja, toh nanti dinikahkan. Ya, ingat, pernikahan itu walaupun betul artinya adalah bersenggama, tetapi tidak ada orang yang hidup satu harian bersenggama, nggak ada. Jangankan satu harian, 1 jam aja nggak ada. Selesai semua, udah nggak ada kepikiran lagi. Maka kehidupan ini, pernikahan itu akan dilanjutkan dengan hal-hal yang lain, bekerja sama, saling kasih sayang dan sebagainya. Ketika ada pasangan yang berbuat tidak baik lalu dinikahkan, maka akan menjadi peluang mereka mengatakan atau berpikiran, kalau gitu nggak apa-apa, toh nanti dinikahkan lagi. Kalau terjadi pernikahan seperti itu, maka yang itu tidak bermanfaat. Ya, nasihat yang menjadi nilai edukatif, ya, menjadi nilai spiritual, tidak akan bermanfaat kepada pasangan yang menikah karena kecelakaan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, mereka disadarkan dulu. Mereka disadarkan bahwasanya kalian telah berbuat dosa besar, telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kalian telah membuat dunia dan sisinya marah kepada kalian. Mereka melaknat kalian, Allah melaknat kalian, orang tua melaknat kalian. Dipahamkan mereka sampai mereka bertaubat taubatan nasuha, barulah dinikahkan. Ya, terlepas nanti investasinya berhasil atau tidak. Kalau investasinya berhasil, mengandung perempuan itu sebelum menikah, maka itu tetap bukan anaknya walaupun dia yang invest. Kenapa? Kalau kata Ustaz Abdul Somad, nyoblos sebelum waktunya nggak sah. Ya, maka tidak boleh nanti anak itu kalau oleh perempuan dikatakan saya nikahkan fulanah binti ini, nggak boleh. Dia nggak punya anak, dia nanti ke jalur ke ibunya, binti si ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatirnya khutbah ketika disampaikan dalam keadaan begitu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena si perempuan terpaksa, si laki-laki terpaksa. Tidak ada jalan lain, maka disadarkan dulu mereka sebelum mereka dinikahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi nanti kalau bapak-bapak yang di hadapan saya ini ngisi khutbah nikah, ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang kedua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang ketiga salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga baca ayat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai di sini kalau ada orang yang khutbahnya saklek nggak pakai bahasa Indonesia, sah khutbahnya, tetapi tidak dapat esensinya. Ya, dan kita harus paham bahwasanya apapun yang disampaikan dalam agama ini harus memiliki esensi dan dipahami oleh orang lain sehingga boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kita baca ayat, baru kita sampaikan khutbah tentang pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah khutbah selesai, lalu dilakukan akad, dan akad kita akan bahas nanti, ya.
Setelah akad selesai, maka seluruh orang yang hadir pada kesempatan itu berdoa untuk mereka dengan doa sebagaimana yang Rasul sabdakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepadamu dan kepada pasanganmu, serta menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan doa ini juga boleh kita sampaikan saat kita berjabat tangan di pelaminan itu sama pengantin. Kan biasa kalau kita jabat tangan selesai gitu kan? Nggak boleh sebenarnya Pak. Ya, harusnya kita jabat tangan dia, kita dekatkan bibir kita ke telinga si laki-laki, kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kalau sempat waktunya 3 kali didoakan Pak, karena itu nanti akan menusuk ke hatinya, dan itulah yang akan membawa berkah, nanti dia semakin kuat untuk berumah tangga tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya sampai kepada walimah dan hikmah diadakannya walimah tersebut, saya mau menyampaikan beberapa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai nasihat yang wajib disampaikan, ya, yang harus disampaikan untuk mempelai wanita. Karena yang paling berat nanti untuk menjalani rumah tangga ini, mau tidak mau harus diakui perempuan, Pak. Ya, perempuan melahirkan, perempuan di rumah, perempuan rela meninggalkan banyak hal dalam kehidupannya untuk berbakti kepada suaminya. Maka untuk perempuan ada nasihat khusus yang harus disampaikan oleh beberapa orang. Di antaranya adalah nasihat ayah kepada putrinya ketika menikah. Bapak-bapak yang punya putri, Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib, Abu Talib, menasihati putrinya, jagalah perasaan cemburu, karena cemburu adalah kunci perceraian. Jangan suka mengeluh, karena hal itu akan menimbulkan permusuhan. Hendaklah selalu memakai celak, karena itu perhiasan yang paling indah, dan parfum yang paling baik adalah air. Ya, saya coba kasih sedikit penjelasannya. Jagalah perasaan cemburu. Artinya apa? Cemburu itu sesuatu yang tidak boleh hilang dalam hati seorang perempuan. Tetapi mohon maaf, tidak boleh berlebihan. Kalau bahasa lainnya cemburu buta. Apa-apa suami dicurigain, dikit-dikit curiga, apa itu HP-nya itu, coba sini, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa bang pulang malam? Tengok, ini parfum siapa ini? Ternyata baru dari toko parfum, nyoba parfum. Dia coba, oh ini cocok untuk istri saya. Dibelinya dia kira dari perempuan lain, ternyata dari toko parfum. Nggak boleh terlalu curiga sama suami. Ini maksud nasihatnya. Yang kedua, dan parfum yang paling baik adalah air, maksudnya setelah menikah jangan malas mandi, maksudnya. Ya, karena kalau perempuan badannya udah bau, jangankan badannya bau, istri masak kena bajunya kena asap, suaminya komplain, kok bau badannya. Ya, padahal baru kena masakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nasihat suami kepada istri. Jadi setelah mereka menikah, suami harus segera memberikan nasihat kepada istrinya. Apa nasihatnya? Abu Darda radhiyallahu taala anhu menasihati istrinya,
jika engkau melihatku marah, maka bujuklah aku. Dan jika aku melihatmu marah, maka aku akan membujukmu. Jika tidak, maka kita tidak akan akur. Jadi ada saat dimana bapak-bapak menjadi batu, ada di saat kita menjadi tanah liat. Sebaliknya ada ibu-ibu di saat menjadi batu, ada di saat kita menjadi tanah liat. Jangan sampai dua-duanya menjadi batu. Yang satu keras, yang satu lebih keras lagi. Ya, ada yang harus melembut, Pak. Kalau kemarin sempat ada yang bisikan ke saya pas kami menikah itu. Apa kata orang? Orang Medan dengan orang Jawa Timur bisa nyatu. Kenapa saya bilang gitu? Oh, sama-sama keras otaknya. Masa sih saya bilang gitu. Ternyata pas pas udah beberapa tahun menikah, ada agak kelihatan kerasnya, tetapi lembut lagi, Pak. Kemudian ada seseorang pernah menasihati istrinya dengan bait-bait syair, bait-bait puisi seperti berikut: maafkanlah aku, niscaya aku akan selalu mencintaimu. Jangan cari-cari kesalahanku ketika marah menguasaiku. Jangan pernah memancing kemarahanku seperti ketika engkau menabuh rebana. Karena engkau tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi kala aku berada jauh di sana. Jangan banyak mengeluh percuma, karena hanya membuang tenaga. Sedang hatiku tak kuasa menerima, padahal keadaan hati tak selalu sama. Aku melihat cinta dan rasa sakit di hati. Jika berpadu, maka cintalah yang segera sirna. Bapak Ibu, ketika seorang anak putri sudah dinikahkan, maka ibunya juga harus memberi nasihat kepada anaknya. Amr bin Hajar, penguasa Kindah, meminang Ummu Iyas binti Auf bin Mihlam Asy-Syaibani. Menjelang hari pernikahan tiba, ibu Ummu Iyas, yaitu Umamah binti Harith, mengajak putrinya berbicara empat mata guna memberinya nasihat tentang dasar-dasar kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seorang istri. Umamah berkata, putriku, seandainya nasihat itu selayaknya tidak diberikan kepada orang yang terhormat, maka aku tidak akan menasehatimu. Tapi nasihat adalah peringatan bagi orang yang lalai dan bekal bagi orang yang pandai. Seandainya seorang wanita tidak membutuhkan suami karena kedua orang tuanya kaya lagi sangat mencintainya, maka engkaulah orangnya. Tapi ingatlah, wanita tercipta untuk laki-laki dan laki-laki tercipta untuk wanita. Putriku, sebentar lagi engkau akan lepas dari buaian tempat kelahiranmu dan meninggalkan lingkungan yang telah membesarkanmu, menuju tempat yang belum engkau ketahui dan teman hidup baru yang belum engkau pahami. Sehingga dengan menguasaimu, dia akan selalu mengawasi dan memiliki. Karena itu, jadilah engkau budaknya, maka dia akan menjadi budakmu. Pak ya, dahsyat ini Pak. Jagalah 10 sikap kepadanya, niscaya dia menjagamu. Pertama dan kedua, patuhlah kepadanya dengan selalu qanaah atau puas, dan dengarlah baik-baik dengan selalu taat. Ketiga dan keempat, menjaga pandangan dan penciumannya, agar tidak melihat pemandangan jelek padamu dan tidak mencium selain aroma yang harum darimu. Kelima dan keenam, menjaga waktu tidur dan makannya, karena lapar yang berkepanjangan memancing emosi dan terlambat tidur memancing kemarahan. Jadi kalau di rumah Pak, Bu, kalau di rumah ada marah-marah Bu, berarti kurang tidur ya.
Kalau emosian apa-apa jadi terpancing berarti sedang lapar, ya. Jadi nanti kalau ada begitu langsung siapkan makanan. Ketujuh dan kedelapan, berhati-hatilah dalam menjaga hartanya dan mengurus pelayan dan keluarganya. Kunci utama menjaga harta adalah membuat perhitungan yang baik, sedang untuk mengurus keluarga adalah mengaturnya dengan baik. Maka hati-hati dalam penggunaan harta, penggunaan uang, ya. Kadang suami tidak paham, taunya berapa keluar berapa masuk. Coba lihat-lihat, kita nggak ada catatan, ya. Apalagi kalau suaminya seorang akuntan, ya, dia minta laporan seperti kita bekerja di kantor. Udahlah, nggak dapat untung, nyusahin lagi ya Bu ya. Itu saya juga begitu di rumah itu. Kesembilan dan kesepuluh, janganlah menyalahi perintahnya dan jangan membocorkan rahasianya, karena jika engkau membangkang perintahnya berarti engkau telah membuatnya marah, dan jika engkau membocorkan rahasianya maka engkau mungkin saja dikhianatinya. Selain itu semua, jangan menunjukkan perasaan senang dikala dia sedih, dan jangan menampakkan perasaan sedih dikala dia senang. Ketika dia senang, perempuan sedih, berubah senangnya jadi sedih. Ketika dia sedih, wanitanya senang, maka dia akan berprasangka jangan-jangan memang inilah yang diharapkan istri kepada suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa nasihat yang penting kita pahami dalam khutbah ataupun nasihat pernikahan. Selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi mengenai mengumumkan pernikahan. Tadi saya mungkin salah tulis di slide, saya tulisnya pas ya. Mengumumkan pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengumumkan pernikahan atau disebut dengan walimah. Dalam bahasa Arab artinya perjamuan atau perkumpulan untuk makan. Jadi kalau ada walimah di Arab pasti makan, Pak. Pasti. Mau makannya makan sedang, tapi biasa kalau walimah makan besar. Biasanya jamuan dalam pesta pernikahan lebih dikenal dengan istilah, ada tambahan urs, walimatul urs, jamuan pernikahan. Dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Muhammad bin Ismail Al-Asfahani mengatakan, As-San'ani mengatakan rahimahullah, bahwa makna acara walimah adalah mengumumkan pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan berpindahnya status kepemilikan. Sementara mazhab Ahmad menyatakan bahwa acara walimah merupakan jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Tujuan diadakannya walimah adalah sebagai upaya mengumumkan pernikahan. Hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "A'linun nikah," kata Rasulullah, umumkanlah pernikahan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain kita lihat, "A'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu 'alaihi bid-dufuf." Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pelaksanaan pengumuman pernikahan, tidak ada panduan khusus ya bagaimana tata caranya dalam Islam, tapi semuanya disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan setiap kelompok masyarakat, dengan syarat terbebas dari hal negatif yang dilarang syariat, seperti meminum minuman keras, perbauran antara laki-laki dan perempuan,
ataupun musik-musik yang melalaikan dan lain sebagainya. Apalagi musiknya menampilkan biduan yang membuka aurat. Bapak Ibu, pernikahan itu sangat suci sekali, ya. Saking sucinya disebut dengan mitsaqan ghalidha, janji suci. Saya sering bilang, jangan kotori janji suci itu dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Diadakan di masjid, ya, lebih barokah, Pak. Ini tempat ini nggak apa-apa, itu luas banget halamannya. Dia di masjid, Pak. Agar apa? Pertama, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang mulai menjadikan masjid sebagai rujukan. Kotor, Ustaz, nyusahin tetangga. Terus kapan lagi kita nyusahin tetangga kalau nggak sekarang? Masa mau meninggal baru nyusahin tetangga? Dulu orang-orang dulu itu yang mereka senangin, tetangga repot, kita ikut repot. Sekarang masa bodoh semuanya. Tapi kan sudah ada fasilitas yang memudahkan. Iya betul. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak begitu dekat dengan masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walau ikut tradisi, tetapi mohon jangan sampai tradisi-tradisi barat yang buruk mengotori tradisi suci dalam Islam. Masya Allah, ini pernah terjadi di situ masjid. Bagus banget niatnya, tolong kami diberikan izin akad nikah di masjid. Kan senang kita, bahagia. Oh iya, bagus. Apa yang terjadi? Ini keluarga tak tahu diuntung. Datang ke masjid, perempuannya setengah pakaiannya. Karena kami kira udah paham, jadi kita nggak buat peraturan. Oh ya, silahkan, tolong dijaga kebersihan. Sesaat selesai akad semuanya, langsung ribut di grup. Tolong Pak Takmir, kalau begini lagi jangan izinkan di masjid walimahnya. Jangan izinkan akad masjid di masjid, kotor masjid kita. Apa begitu, Pak? Kenapa perempuan ini keluarga nggak pernah ke masjid? Sekali masuk masjid, beginilah pakaian si perempuan itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kotori ini akad suci ini, jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka walaupun diserahkan kepada kita pelaksanaannya, maka tadi ya, nilai-nilai yang negatif jangan sampai mencemari walimatul urs. Di antaranya tadi itu juga di antaranya campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Ya. Atau dengan bahasa lain yang hari ini terjadi sering, mohon maaf, sampai mereka yang punya pengetahuan ilmu agama juga melakukan kesalahan fatal. Apa itu? Standing party. Orang-orang disuruh berdiri makan, Pak. Ya. Sengaja nggak disiapkan kursi. Apa? Standing party. Rame-rame melakukan ya hal-hal yang melanggar sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak diatur antara laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir yang kita bahas, sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, watribu alaihi bidufuf, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya. Artinya di sana ada hiburan yang menjadi simbol bahwa itu bagian daripada walimah. Nyanyian dalam pernikahan, salah satu yang dibolehkan dan dianjurkan dalam pernikahan adalah menyanyi. Tujuannya untuk menyenangkan hati dan meningkatkan gairah hati dengan permainan yang sehat. Tolong dicatat, permainan yang sehat. Nyanyian yang dimaksud adalah secara spesifik
terbebas dari lirik yang jorok, sensualitas, cengeng, dan kotor. Dan ini salah satu kriteria dari musik ataupun nyanyian ataupun lagu yang dibolehkan dalam Islam. Nanti kalau kita ada waktu, kita coba bahas tentang fikih musik dalam Islam. Beberapa dalil yang membenarkan hal ini dilakukan adalah yang pertama, hadis dari Amr bin Sa'ad. Dia menuturkan, aku menemui Qurazah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Ansari pada sebuah acara pernikahan yang sedang menampilkan nyanyian beberapa anak perempuan. Aku berkata, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah dan ikut dalam perang Badar. Acara seperti ini dilakukan di tengah-tengah kalian. Keduanya serentak menjawab, jika mau engkau boleh terus mendengar bersama kami, jika tidak engkau boleh pergi. Kita diberi keringanan untuk bermain-main dalam acara pernikahan. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim menilai hadis ini sahih. Ya. Nanti ada sedikit catatan penting yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang kedua, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang waktu itu Ibunda Aisyah mengiringi Fari'ah bin As'ad dalam acara pernikahannya hingga sampai di rumah suaminya Nubaid bin Jabir Al-Ansari. Melihat itu Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, mengapa kalian tidak melakukan permainan? Orang-orang Ansor itu suka dengan permainan. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan lainnya. Dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah pernah bertanya seraya bersabda, apakah kalian membawa seorang anak perempuan untuk menabuh rebana dan menyanyi? Aisyah radhiyallahu ta'ala balik bertanya, apa kata-kata yang pantas dinyanyikan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hendaknya dia menyanyikan, kami telah datang di tempat kalian, kami telah datang di tempat kalian, mereka menyambut kami dan kami pun menyalami kalian. Kalau bukan karena emas merah, lembah-lembah kalian tidaklah menjadi halal, dan kalau bukan karena gandum kecoklatan, gadis-gadis kalian tidaklah menjadi gemuk. Itu diantara lirik yang Rasulullah pernah ajarkan untuk dinyanyikan. Dalam hadis yang lain, hadis Rubai binti Muawis menuturkan, Rasulullah SAW datang dalam acara pernikahanku. Beliau duduk di kasurku dan beberapa gadis kecil kemudian menabuh rebana. Mereka menyanyikan lagu-lagu syahdu, memuji orang tua dan keluargaku yang gugur dalam perang Badar. Ketika salah seorang gadis itu mengucapkan, di tengah kami ada seorang nabi yang tahu kejadian hari esok, tiba-tiba Nabi SAW memotong. Kata Rasulullah, kalimat itu jangan diulangi lagi, karena yang tahu hari esok hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya dikabarkan saja. Nyanyikanlah kalimat-kalimat yang lain yang kalian ucapkan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari keempat hadis yang tadi kita sampaikan tentang bolehnya menyanyikan lagu di pesta pernikahan, rata-rata lagunya disampaikan oleh perempuan yang belum baligh. Perempuan yang belum baligh. Artinya
suara anak perempuan yang belum baligh ini mengindikasikan bolehnya mendengar nyanyian ketika suara itu tidak membuat orang yang mendengarnya terpancing syahwatnya. Artinya boleh anak laki-laki, boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan, dan boleh laki-laki. Tetapi kalau yang menyanyikan adalah perempuan dewasa sehingga membuat orang terpancing syahwatnya, maka ini diharamkan dalam Islam. Yang kedua, ketika laki-laki yang menyanyikan ataupun anak-anak menyanyikan tetapi menggunakan kata-kata yang mengandung syahwat, meningkatkan birahi, dan memancing orang mencintai tanpa yang halal dengan cara yang tidak halal, maka di sini pun haram disampaikan. Kenapa? Karena targetnya apa? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati pengantin, memotivasi pengantin baru, dan juga memotivasi pengantin-pengantin lama. Ketika itu tidak ada, maka nyanyian tidak boleh disampaikan dalam pernikahan. Kita dengarkan azan dulu, baru kita sambung dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, persilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mungkin di luar topik sedikit. Ya. Itu masalah pre-wedding. Apa? Pre-wedding. Foto-foto sebelum pernikahan. Iya. Ini kan akhir-akhir ini atau semuanya sudah berjalan agak lama. Bangsa kita ini latah ya, memamerkan, sebenarnya kan pre-wedding itu memamerkan kemesraan seorang calon pasangan manten dan belum sah. Dan itu bahkan ditunjukkan dalam undangan kan. Pakainya jilbab, tapi adegannya mesra. Ya, bahkan dipamerkan pada saat acara manten. Dari macam duduk-duduk itu kemesraan seorang calon manten. Ini saya prihatin. Bahkan hal ini sering terjadi pada tokoh-tokoh agama, termasuk ustaz. Saya pernah menghadiri acara manten seorang ustaz yang cukup terkenal di auditorium UNY. Itu juga sama, baik di undangan maupun
ini Ustaz kok anaknya seperti ini ya, memamerkan kemesraan anaknya sebelum sah. Ya. Dalam konsep Islam, setahu saya persyaratan saja tidak boleh. Ya. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mau saya kasih catatan, saya sepakat dengan beliau itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi harus juga kita berhati-hati dalam mengklaim. Ya, apalagi mengklaim ustadz ya. Gini, ketika kita kan pembahasannya wedding ya, walimatul urs, bukan akad ya. Kita bahasannya adalah walimatul urs yang diadakan setelah halal. Setelah akad nikah baru walimatul urs. Di antara kaum muslimin ada yang melakukan akad itu 1 bulan sebelum pernikahan, ada seminggu sebelum pernikahan. Nah, baru mereka melakukan walimatul urs. Bisa jadi ya, sebagian mereka itu melakukan prewedding itu sebelum walimatul urs, tetapi setelah akad nikah. Kalau dilakukan setelah akad nikah, maka apapun komennya terserah Anda, penting sudah halal. Tetapi kalau dilakukan sebelum akad nikah, maka di sini catatannya. Ya. Ini sebenarnya bahasa lain yang terjadi. Kalau ini kan prewedding itu bahasa modern. Kalau bahasa klasiknya apa? Mengajak perempuan jalan kemana-mana sebelum akad nikah, bahasa lainnya. Kalau prewedding itu dokumentasi beberapa. Klasiknya mereka udah dokumentasi duluan sebelum apa-apa. Maka kalau itu terjadi, maka di situ mereka berdosa sebagaimana perilaku orang yang bukan suami istri. Berdosa. Tetapi kami prewedding Pak, itu kami dipoto, ini dipoto disatukan. Betul. Walaupun begitu, kenapa? Mohon maaf, fitnah itu kan dari mata. Orang yang melihatnya, masa nggak berbicara dalam hatinya? Maka lebih bagus bagi Anda menghindari itu. Walaupun Anda foto di sana, disatukan fotonya, seperti berdekatan seperti itu, tetap juga lebih baik menghindari fitnah. Maka kalau terjadi sebelum pernikahan, sebelum akad, haram hukumnya sebagaimana ikhtilat orang-orang. Tetapi kalau terjadi setelah akad nikah, maka kita hanya bisa komen, tetapi hukumnya tetap halal. Gitu Pak ya. Yang saya pahami memang ada 2 tipe mereka itu. Yang pertama sebelum akad, yang kedua setelah akad. Itu Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang walimah tadi kita masih melihat banyak yang mempraktekkan mencantumkan undangan wanita dan laki-laki. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih hukumnya? Apakah memang wajib sehingga berdosa ketika mencantumkan undangan wanita dan laki-laki? Ya. Saya masih banyak kita melihat kalau memang berdosa karena wajib, maka ini harus dihindarkan salah satu. Ya. Assalamualaikum Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimah itu punya siapa? Siapa yang punya hak paten untuk mengkoordinir itu? Tentu dong yang punya hajatan. Ketika dia tahu hukum, lalu dia biarkan seperti itu, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan, di sini dosa Pak. Karena baginda Rasulullah SAW sudah menyampaikan agar dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bicara apa hukumnya, hukumnya haram, tetapi bukan hukum haram yang sampai membuat kita keluar dari Islam.
Itu ya hukum. Karena ada hukum-hukum itu, ada haram memang, tapi ada haram itu haram yang haram kelas berat, ada haram kelas ringan, tapi tetap haram. Nah, ketika dilakukan, khawatir terkadang kita jumpa sama orang, ada orangnya seperti ini, kita buruk sangka, ada orang yang lain seperti kita kok cemburuan sebagainya, dikhawatirkan terjadi itu. Sehingga menjaga kesucian, keberkahan walimah ini dengan cara memisahkan antara laki dan perempuan, ini salah satu solusi. Panjenengan jangan lihat itu aja ustadz dicampur, padahal dia ustadz. Jangan. Kaidah Islam ini yang menjalankan adalah orang yang komitmen dengan agama, baik dia ustadz ataupun tidak. Begitu Bapak Ibu ya. Itu dulu untuk hari ini. Semoga Allah bimbing kita, dan semoga mulai hari ini kita mampu untuk mengkoordinir dan berupaya menjadikan hubungan suci tersebut semakin indah, semakin berkah, terkhusus untuk generasi-generasi kita. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.